Puji syukur hanyalah milik Allah. Salawat dan salam hanya tercurah kepada pemimpin umat Islam, penerzang kemusyrikan, penghapus kezaliman, pembawa kedamaian, rahmatan lil alamin. Beliaulah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat uzmah dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan pada kesempatan khutbah kali ini khatib akan membawakan satu tema, yaitu manusia beruntung. Sebagai landasan khutbah, khatib sampaikan satu firman Allah di dalam surat Al-Hajj ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Yang artinya, dan kerjakanlah kebaikan-kebaikan agar kalian menjadi orang yang beruntung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, miftahul jannah as-shalah, yang artinya kunci surga adalah salat. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia, khususnya orang yang beriman, mendambakan, menginginkan kehidupannya adalah kehidupan yang beruntung. Bukan kehidupan yang merugi, melainkan mendapatkan kehidupan yang beruntung. Beruntung atas apa yang dikerjakannya di dalam kehidupan sehari-harinya, baik yang berkaitan dengan hablum minallah ataupun yang berkaitan dengan hablum minannas. Kedua, ibadah tersebut, amal tersebut diharapkan dan didapatkan mendapatkan keberuntungan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang beruntung tersebut? Ada 3 cirinya orang yang beruntung. Ciri yang pertama orang yang beruntung adalah dia sibuk menghargai waktunya. Yang kedua cirinya adalah dia sibuk memperbaiki dirinya. Dan ciri yang ketiga orang yang beruntung adalah dia sibuk mempersiapkan bekal untuk matinya. Itulah 3 ciri manusia beruntung. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 amalan terbaik manusia beruntung di dalam kehidupan sehari-harinya. Apa 4 amalan terbaik tersebut? Amalan terbaik yang pertama manusia beruntung adalah hafidul iman, yaitu dia selalu menjaga dan merawat imannya kepada Allah, menjaga dan merawat tauhidnya kepada Allah, menjaga dan merawat akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan sehari-harinya di sisa-sisa usianya. Menjaga imannya, akidahnya, tauhidnya kepada Allah. Jangan sampai iman dan tauhid itu lepas dan hancur dari dirinya. Jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali imannya sudah mulai menceng dan sesat, maka manusia beruntung tersebut segera untuk meluruskan kembali imannya. Barangkali imannya sudah mulai kotor, bahkan mungkin sudah berkarat, maka manusia beruntung segera untuk membersihkan kembali imannya. Selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan,
selagi usianya masih dipanjangkan dan masih ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hafidul iman, selalu menjaga dan merawat iman, tauhid dan akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar iman kita, tauhid kita, akidah kita tetap kuat, tetap teguh, kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita, banyak-banyaklah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Terus kalimat itu kita lisankan, sibukkan lisan kita dengan berzikir dengan kalimat tauhid tersebut. Agar apa? Agar iman kita tetap lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar iman kita tetap bersih hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah dan jangan sekali-kali mempersekutukannya. Hadirin jamaah sholat Jum'ah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang beruntung dalam hidupnya bahkan kelak di akhirat adalah manusia yang mampu menjaga imannya, menjaga tauhidnya, menjaga akidahnya sepanjang hayat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sholat Jum'ah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amalan terbaik yang kedua manusia beruntung adalah hafidhus shalah, yaitu dia selalu menjaga sholatnya, menjaga sholat 5 waktunya dalam keadaan apapun, dalam kondisi bagaimanapun, dimanapun. Dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah, dalam keadaan sempit atau dalam keadaan lapang, dalam keadaan sehat atau sekalipun dalam keadaan sakit, salat tidak mau dia tinggal. Tidak mau ditinggalkan salatnya. Maka pertanyaannya adalah, memang ada apa dengan salat 5 waktu? Apa pentingnya sholat 5 waktu sampai orang sakit pun tidak boleh meninggalkan sholat? Apa pentingnya Ustaz? Maka jawabannya adalah, ingat jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya adalah mengapa sholat tidak boleh ditinggal meskipun dia sedang sakit? Jawabannya adalah ibadah terbaik adalah sholat. Pahala terbesar terbaik adalah sholat. Penolong terbaik adalah sholat. Sahabat setia kita di dalam kubur adalah sholat. Tiket menuju surganya Allah adalah sholat. Bahkan sholat itu pun yang diwasiatkan oleh Rasulullah menjelang wafatnya, ummati as-sholah, as-sholah, as-sholah. Maka pantaslah Rasulullah pernah bersabda, miftahul zannah as-sholah, kuncinya surga adalah sholat. Mau mencari pahala sebesar apa lagi kalau bukan pahala sholat? Mau mencari sahabat setia seperti apa lagi kalau bukan sholat? Mencari tiket sehebat apa lagi untuk menuju ke surganya Allah kecuali dengan sholat? Hadirin jamaah sholat Jum'ah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang menjaga sholat 5 waktunya adalah manusia yang berhak dijuluki manusia yang beruntung. Sedangkan manusia yang meninggalkan sholat 5 waktunya, melalaikan sholat 5 waktunya adalah manusia yang merugi kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sholat Jum'ah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan terbaik yang ketiga manusia cerdas, manusia beruntung di dalam kehidupannya adalah hafidul amal, yaitu selalu berusaha menjaga amal-amal terbaiknya,
menjaga amal solehnya, menjaga amal-amal baiknya di dalam kehidupan sehari-harinya, dia istiqomah dengan amal-amal tersebut. Dia gemar berinfak, bersedekah dan berzariah, meskipun nilainya kecil, tapi dia istiqomah. Dia terus kerjakan amal-amal kebaikan tersebut. Karena apa? Karena dia tahu meskipun amal yang kecil, namun ikhlas dan terus dia kerjakan, amal tersebut adalah amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, amal yang dicintai oleh Allah adalah amal yang kecil, namun dia terus dikerjakan dengan istiqomah. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia beruntung adalah manusia yang banyak amal kebaikannya, manusia yang banyak amal solehnya, karena kelak dia di hadapan Allah akan diberikan sebagai predikat manusia yang bertoleransi tinggi, manusia yang mempunyai sifat hablum milanas yang tinggi, sehingga Allah memuji-mujinya bahwa dia adalah orang yang soleh, orang yang banyak amalnya. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan terbaik yang keempat terakhir manusia beruntung di dalam kehidupan sehari-harinya adalah hafidut taubah, yaitu dia selalu menjaga taubatnya kepada Allah agar taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menjaga taubatnya, usia yang Allah panjangkan, umur yang Allah tangguhkan kepada manusia-manusia yang beruntung tersebut. Dia jadikan usia yang panjang itu, dia jadikan kesempatan untuk banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa yang pernah diperbuatnya. Hafidut taubah, terus dijaga taubatnya kepada Allah sepanjang masa, sepanjang hayatnya. Jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan ada pikiran dan perasaan pada diri kita sebagai calon-calon manusia yang beruntung. Jangan ada pikiran dan perasaan bahwa kita hidup di dunia ini tidak punya dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya dosa kita ini sangat banyak di hadapan Allah, bagaikan pasir di lautan yang sudah bertumpuk begitu banyak dan sudah hitam kelam, bahkan mungkin sudah bau busuk dosa kita. Maka pertanyaannya adalah, apa jadinya bila kita yang banyak dosa kemudian kita tidak mau bertobat kepada Allah, tidak segera bertobat kepada Allah, tidak segera minta ampun, banyak beristighfar kepada Allah? Di sisa-sisa yang Allah waktu sempatkan kepada kita, azal lebih awal menjemput kita, maka sudah dipastikan kita menjadi orang-orang yang merugi. Mengapa menjadi orang yang merugi? Karena kita kelak meninggal dengan membawa setumpuk dosa yang belum pernah kita taubati. Padahal Allah sudah memberikan kesempatan umur panjang. Kita menyesal dan merugi di hadapan Allah karena membawa setumpuk dosa yang belum pernah kita istighfar. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Wahai manusia, di mana saja kamu berada, kematian pasti akan mendatangimu, meskipun kamu bersembunyi di benteng yang tinggi dan kokoh. Sekali lagi, apa jadinya bila kita yang banyak dosa tidak mau bertobat kepada Allah? Ajal lebih awal menjemput kita. Sekali lagi, sudah dipastikan kita menjadi manusia-manusia yang merugi di hadapan Allah karena membawa setumpuk dosa yang belum pernah ditobati. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia yang beruntung adalah manusia ketika diberikan kesempatan umur panjang oleh Allah, ditangguhkan usianya oleh Allah,
Kemudian dia banyak-banyak bertaubat kepada Allah, banyak-banyak beristighfar kepada Allah, banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah gambaran ringkas tema yang khotib sampaikan, manusia beruntung. Pada akhirnya mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan yang kemampuan oleh Allah untuk menjaga dan merawat iman kita, untuk menjaga dan merawat sholat kita, untuk menjaga dan merawat amal-amal soleh kita, untuk menjaga dan merawat taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kematian kita adalah kematian husnul khatimah, kematian di mana kita sedang bertaubat kepada Allah, sedang sujud kepada Allah, sedang menangis kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allah